Bentar ya, kita rekap dulu ya. Tanah udah, laut udah, gas udah, bensin udah, listrik lagi dihitung, pupuk OTW. Berarti yang belum tinggal udara sama langit doang nih, belum nih. Ya, oke, gitu doang. Makasih ya. Kemarin kan Kejagung ngumumin kalau korupsi Pertamina ini mencapai 1.000 triliun. Terus salah satu pelakunya ini diperiksa rumahnya dan ternyata di rumahnya ini ada dokumen kalau mereka melakukan oplosan minyak itu karena arahan dari Boy Thohir dan Erick Thohir. Dan ditemukan pula dokumen dari hasil pengoplosan minyak ini, dua orang ini mendapatkan 50 miliar per orang setiap bulan. Terus mereka ini juga dibantu nih keamanannya sama Kapolri yaitu Karyoto, dan Karyoto ini mendapatkan 25 miliar per bulan. Nah, setelah ada bukti dokumen kalau Erick Thohir ini adalah pengarahnya, Erick Thohir tiba-tiba mengadakan rapat jam 11 malam kepada Jaksa Agung. Lihat nih guys, ini tanggal 1 ya. Tanggal 6 Maret tiba-tiba Kejagung mengungkapkan kalau tidak ada keterlibatan Erick Thohir dan Boy Thohir sampai pemeriksaan Fitra Eri. Aduh. Terus gongnya nih yang paling mencurigakan, mereka melakukan sidang tertutup kasus korupsi minyak. Kenapa nggak terbuka aja? Takut ya sebenarnya siapa yang nyuruh di atasnya? Takut ketahuan gitu. Terus guys, setelah itu Kejagung ini ngomong kalau oplosan Pertamina ini udah sesuai standar. Lo pikir kita bego apa ya? Makanya guys, Kejagung akhirnya ngomong, buat masyarakat tolong jangan tinggalkan Pertamina, karena pada akhirnya pada nggak percaya terus pada pindah, akhirnya negara bangkrut. Mereka nggak bisa korupsi lagi karo bangkrut. Aduh kasihan ya nggak bisa korupsi. Emang dasar calon penghuni neraka ya kalian semua ya. Jaksa Agung mengatakan korupsi minyak mentah saat pandemi bisa dihukum metong. Ups. Para mulut netizen, gimana? Kalian percaya dengan statement ini? Ini negeri Konoha loh. Negeri yang itulah. Percaya kalian dengan statement ini? Apakah percaya dengan rencana ini? Atau ini hanya pencitraan, bualan agar masyarakat tenang dan percaya kalau pemerintahnya sudah benar? Kalau menurut saya sih Pak Prabowo harus benar-benar dilaksanakan ini. Disikat habis para koruptor ini. Jangan hanya yang korupsi di saat pandemi saja. Tapi semua korupsi, semua koruptor mulai dari yang uang receh sampai uang triliunan itu harus dihukum metong. Biar jerah, biar kapok. Kalau nggak ada korupsi enak Pak. Rakyat makmur. Korupsi itu mulai dari strata bawah, mulai dari seksi, bidang, dinas, kabupaten, kota, gubernur, sampai kementerian, sampai pusat udah banyak Pak. Harus disikat ke akar-akarnya. Walaupun itu korupsi 1.000, kalau itu yang dikorupsi uang rakyat, hukum metong, nggak peduli. Biar semuanya kapok, nggak ada yang korupsi lagi, nggak ada koruptor lagi. Indonesia rakyatnya sejahtera. Gimana mulut netizen? Kalian sepakat, setuju kalau dihukum metong? Setuju. Minyak goreng subsidi merek minyak kita yang harusnya 1 liter, tapi pas dituang ternyata cuma 750 mili. Kok bisa teman-teman? Jadi baru-baru ini kan viral nih video minyak kita yang ternyata nggak sesuai label. Harusnya 1 liter, tapi isinya kurang dari situ. Dan ternyata nggak cuma itu aja teman-teman, tapi harganya juga di atas harga eceran tertinggi alias HET yang harusnya 15.700 perak per liter. Malah ada yang jual 17.000 rupiah. Kabarnya juga Menteri Perdagangan langsung turun tangan di sini. Dan ternyata perusahaan yang ngejual abal-abal ini adalah PT Nafita Nabati Indonesia alias NNI. Parahnya, ini bukan pertama kali mereka ngelakuin kasus. Sebelumnya mereka juga ketahuan nih nimbun minyak kita biar stok langka dan harga naik. Jadi udah berkali-kali ini perusahaan bermain. Kemendak juga sebenarnya udah ngebongkar kasus ini dari bulan Januari teman-teman. PT NNI ketahuan nih melanggar banyak aturan, nggak punya izin edar, SNIK kadaluarsa, bahkan memasukkan surat rekomendasi. Terus sekarang gimana? Nah, kabarnya pemerintah itu udah klaim minyak kita yang beredar udah sesuai aturan. Tapi tetap aja kan, karena kasus yang terjadi ini bikin masyarakat jadi waspada. Menurut kalian setuju nggak sih teman-teman perusahaan kayak gini itu harus kena hukuman berat?
Coba deh share pendapat, drop komen ya. Ramadan penuh ampunan, jadi mari kita maafkan Pertamina. Karena sekarang kita jadi tahu ada pom bensin lain yang toiletnya bagus dan gak harus slot pakai paku. Ramadan penuh ampunan, jadi mari kita maafkan Harvey Muiz. Waduh. Karena dia berkelakuan baik. Saking baiknya kemarin hujan di luar, disuruh masuk. War takjil dia yang damain. Esteller dia yang nasehatin. Lagian kasihan Harvey Muiz di penjara 20 tahun, nanti keluar-keluar Jakarta udah jadi laut. Uang rupiah gambarnya Jokowi. 2045 bebas. Jan Etes udah jadi presiden. Mana ternyata 271 triliun itu potensi kerusakan lingkungan, bukan uang yang masuk di kantong. Terlalu berani, bro. Apa jangan-jangan sebenarnya ini kasus oplosan? Waduh, makin berani. Begitu emang kalau orang udah kena framing media mah. Udah tahu netizen kita tuh banyak yang gak pinter. Kalau menghujat tuh cari tahu dulu fakta sebenarnya. Nggak rintin gue banget. Semua nyakitin semuanya. Udah bang. Nyakitin semuanya. Ya ini terlalu personal kayaknya bang. Jadi mari kita jadikan Harvey Muiz sebagai duta anti korupsi. Guys, gue keluar dari band ini guys. Gue keluar guys. Asli gue malu banget sih. Jadi ada orang luar negeri yang menyindir budaya kerja orang Indonesia yang terlalu banyak rapat tapi nggak ada hasilnya. Bahkan rapatnya sering di hotel-hotel mewah. Dan topik yang dibahas itu sama dari tahun ke tahun. Intinya cuma ngumpul-ngumpul doang lah. Gila, ini orang luar negeri yang ngomong. Jadi makin resah banget tuh. Iya, lu bayangin aja orang luar negeri itu bisa tahu sampai sedetail itu. Dia melihat bahwa di Indonesia konferensi bisnis lebih fokus ke pembicaraan daripada aksi nyata. Acaranya diadakan di hotel mewah dengan tema yang besar kayak Unlocking Indonesia Potential. Tapi hasilnya nihil. Bahkan ada ratusan acara yang diadakan tapi birokrasinya tetap rumit kan. Ekonomi digitalnya juga masih bergantung pada asing dan lingkungannya masih buruk. Parahnya lagi, dia sampai bilang kalau ada CEO yang lebih sering tampil di panggung daripada di kantor dan produknya cuma meniru bisnis dari luar negeri. Ini nulis keresahan di mana? Dia nulis ini di LinkedIn. Jadi nyindir langsung di depan para pekerja profesional Indonesia. Terus dia ngasih solusi, lebih sedikit bicara, lebih banyak aksi, kurangi panel-panel diskusi, dan mulai melacak progres dari setiap konferensi. Tapi lo tau gak sih, di akhir tulisannya, dia malah kelihatan pesimis. Soalnya dia yakin cara-cara yang dilakukan di Indonesia akan terus berjalan tanpa ada perubahan. Organisasi apapun yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak akan pernah mampu. Tidak akan pernah berhasil. KPK sekarang pimpinan baru nggak bakal berhasil. Tidak bakal berhasil. Ini mantan ketua KPK yang ngomong. Saya bertanggung jawab. Jadi pemberantasan korupsi ini baru bisa berhasil apabila ada strong and sustainable commitment dari dua pemimpin di negara ini. Yang pertama Bapak Presiden. Kita berharap dengan Presiden yang sekarang ini. Semoga kita doakan. Yang kedua Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung nggak usah nangani korupsi. Cuma apabila tersangka korupsi, tersangka narkotik segala macam terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya maksimal. Hukuman maksimalnya mati kok. Bukan Cina aja hukum mati, di Indonesia juga hukum mati. Kalau ketua mahkamah gue bilang, gimana Pak kalau kotok itu cuma 4 bulan? Udahlah jadiin hakim tanpa palu aja. Ini malah enggak. Dari mejanya hakim, dari lemarinya hakim ditahan, dapat ditangkap duit 1 triliun. Kenapa pemerintah takut banget kita pinter? Karena kalau kita pinter, kita bakal tahu tuh seburuk apa jejak sejarah pemerintahan kita dari awal Indonesia merdeka. Aku bacain catatan sejarah yang dituliskan sama Pramudia Anantatur di buku ini aja ya. Dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II pada Agustus 1945, para gadis yang diangkut dari Jawa, para Jugun Ianfu atau gadis-gadis pemuas nafsu tentara Jepang, itu dilepas sebagai ayam dari kandang terbakar. Pihak bala tentara Jepang berusaha keras untuk cuci tangan. Dapat dimengerti karena pihak sekutu akan mengadili setiap kejahatan perang. Dalam hal ini, Jepang dapat dikatakan berhasil dalam usahanya karena memang tidak ada gugatan. Sebabnya, pertama, segera setelah Jepang menyerah, pihak yang berhak menggugat yaitu Indonesia belum atau tidak mempunyai bahan otentik untuk menggugat. Kedua, Indonesia sedang terlibat dalam perjuangan senjata untuk mempertahankan kemerdekaannya. Ketiga, segera setelah pemulihan kedaulatan, Republik kita yang masih sangat muda itu terlibat dalam pertentangan kepartaian berlarut-larut. Sounds familiar sampai sekarang ya. Dan keempat, karena keteledoran pihak RI sendiri. Tak pernah ada komisi yang ditugaskan untuk menyelidiki soal ini. Dengan demikian, para perawan remaja itu tanpa suatu pernyataan resmi dari pemerintah, dengan sendirinya menjadi orang buangan. Miris, tapi itulah. Kalau kita pinter, kita bakal tahu kelalaian-kelalaian pemerintah di masa lalu. Dan harapannya kita bisa jadi lebih siap untuk bersuara saat ini dan ke depannya. Halo guys. Rupanya di tengah kita sibuk dengan banjir kemarin, sementara itu telah diadakan rapat tertutup antara Komisi 3 DPR RI dan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus atau Jampitsus
dari Kejaksaan Agung pada 5 Maret 2025 kemarin, yang tentunya membahas dugaan korupsi di Pertamina. Nah, keputusan untuk menutup akses publik terhadap pembahasan kasus ini tentunya dianggap mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberantasan korupsi. Kalau alasannya ya, katanya kalau kita lihat di berita, kita baca di berita, kenapa dilakukan secara tertutup? Ya karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, jadi dinilai tidak cukup kuat untuk publik berhak mengetahui perkembangan kasus besar seperti dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina yang merugikan negara 968,5 triliun ini. Ya, tentu saja penutupan ini memunculkan kecurigaan bahwa ada upaya melindungi pihak tertentu atau menutupi fakta-fakta penting. Nah, sebagaimana kita tahu, Pertamina sebagai BUMN strategis memang telah lama menjadi sorotan karena skandal-skandal besar, termasuk penggelembungan biaya proyek dan tentunya penyalahgunaan anggaran. Nah, dengan rekam jejak buruk seperti ini, langkah membuat rapat tertutup justru memperburuk citra lembaga negara dan semakin merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Ya, kita juga bisa lihatlah, kita tentu menaruh kecurigaan juga soal hubungan antara pejabat tinggi negara dan korporasi yang terlibat gitu ya. Pertemuan larut malam antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan pihak yang terkait Kejaksaan Agung ini terjadi sebelum rapat DPR. Ini juga menimbulkan spekulasi tentang adanya campur tangan politik atau negosiasi yang tidak transparan. Ya, kalau menurut saya kasus sebesar ini seharusnya dibahas secara terbuka agar publik dapat memantau proses hukum dan mencegah intervensi politik. Lalu diperlukan juga audit. Ya, diperlukan audit yang menyeluruh terhadap keuangan dan proyek Pertamina untuk mengungkap potensi korupsi lainnya. Aparat harus segera menetapkan tersangka baru jika bukti cukup ditemukan, tanpa menunda proses demi kepentingan tertentu. Ya, jadi begitu ya. Nah, yang lebih ajaibnya lagi adalah setelah rapat tertutup ini, justru Kejagung malah mengeluarkan statement untuk tidak meninggalkan Pertamina dan mencintai produk Indonesia. Kenapa ya? Kejaksaan Agung justru nggak bilang ke Pertamina supaya jangan menipu kita kalau memang mencintai rakyat Indonesia. Salam.